Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf. Saya adalah guru yang mengajar pendidikan agama Islam dari SMA Negeri 1 Kota Depok. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BIDS 2 tahun 2024 Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini pada tanggal 30 Januari 2025 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berikut video PPL saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semuanya untuk belajar pendidikan agama Islam pada siang hari ini ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Alvino ada? Hadir Pak. Oke. Amanda? Hadir Pak. Oke. Hadir semuanya ya? Hadir. Untuk teman-teman kalian yang berhalangan hadir, sakit pada siang hari ini, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Saya Pak. Ya, silakan dipimpin untuk doanya. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada siang hari ini senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat semuanya untuk kalian. Amin ya robbal. Sebelum kita mulai materi, alangkah bagusnya kita membiasakan dalam pembiasaan pagi kita untuk membaca Quran surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, baik, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah diantaranya agar kalian itu lebih mengetahui tentang hukum-hukum di dalam Islam dan apa yang ada di dalam Islam. Materi kita kali ini yaitu khutbah. Apa itu khutbah? Yang sering saya dengar tahu Ya. ceramah sebelum salat Jumat, salat Idul dan salat yang besar. Tapi coba baca ini. Khutbah itu apa sih? Khutbah secara bahasa artinya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa dan lain-lain, wakuf dan nikah. Menurut istilah artinya kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Khutbah diawali dengan hamdalah, salawat, wasiat, takwa dan. Coba Yusuf, apa itu khutbah Yusuf? Silakan dibaca. Khutbah secara bahasa artinya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, istisqa dan lain-lain.
nikah. Menurut istilah, artinya kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat takwa, dan doa. Iya, bagus. Terima kasih Yusuf. Berikan tepuk tangan untuk. Oke, baik, itu adalah khutbah. Dan khutbah dikhususkan ya di dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, dan yang diwajibkan untuk sholat Jumat itu adalah bagi kaum laki-laki, tidak diwajibkan untuk kaum wanita melaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan sholat istisqa, wukuf dan nikah sudah barang tentu ada tata cara, aturan, ya, rukun dan syarat sah bagi seseorang yang melaksanakan khutbah, ya, terutama di dalam sholat Jumat, sholat dua hari raya, sholat Id, ya, dan sholat istisqa, wukuf dan nikah. Tentuan khutbah. Oke, silakan. Siapa yang membaca? Siapa? Ya, silakan, Mada. Ketentuan Telinga, khutbah. pencet. Yang pertama, syarat khotib. Pertama, Islam. Kedua, balik. Ketiga, beramal sehat. 4, mengetahui ilmu agama. Yang kedua, syarat dua khutbah. Pertama, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Kedua, khotib duduk di antara dua khutbah. Ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Ya. Ya, terima kasih pada Wanda ya. Baik, selanjutnya ada rukun khutbah. Bapak minta siapa yang membaca? Kenzi. Oke, Kenzi, silakan Kenzi. Coba sini Kenzi. Di sini Kenzi, kalau tidak terlihat Ji, kamu maju ke sini. Nah, tuh, ganteng sekali ya teman kamu. Iya, ganteng. Kenzi, silakan. Dari situ. Rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama membaca hamdalah, kedua membaca syahadat Said, ketiga membaca sholawat, keempat berwasiat takwa, kelima membaca ayat Al-Quran pada salat khutbah, keenam berdoa pada khutbah kedua. Terus Dan terima kasih Kenzi, silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk Kenzi. Itu adalah rukun khutbah. Oke. Ada selanjutnya yaitu sunnah khutbah. Oke, silakan. Sunnah khutbah. Silakan dibaca. Sunnah khutbah. Yang pertama, khotib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Yang keempat, khotib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Oke, terima kasih kepada Marji Muhammad. Ya. Syarat khotib. 1, beragama. Islam. 2, balik itu apa sih? Dewasa. Ya, dewasa. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Berakal sehat. Dia bukan termasuk orang yang gangguan jiwaan. Mengetahui ilmu agama. Jadi seorang khotib itu hendaknya punya kemampuan dalam bidang agama yang mumpuni. Jadi tidak hanya sekedar dia membaca, tapi dia harus mengetahui tentang hukum daripada Islam. Syarat dua khutbah. Tadi apa? Khutbah sudah masuk waktu zuhur. Ini dilaksanakan pada saat proses sholat Jumat, masuk waktu zuhur. Khotib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Jadi jelas apa yang disampaikan, bisa didengar, diserap dan tersampaikan kepada para mustami atau kepada para jamaah, gitu ya. Tertib, tidak boleh berisik, nggak boleh tuh. Kalau pada saat khotib ya melaksanakan khutbah, maka para jamaah itu tidak diperkenankan mereka untuk berisik atau berbicara.
Rukun khutbah tadi. Satu, membaca hamdalah. Gimana pembacaan hamdalah? Alhamdulillah Rabbil alamin. Dua, membaca syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga, membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat, berwasiat takwa. Contohnya begini, misalnya pada saat seorang pengkhutbah berwasiat takwa kepada para jamaah. Hadirin jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa. Kelima, membaca ayat Al-Quran sebagai penguat daripada materi yang disampaikan, daripada khutbah yang disampaikan harus didasari dengan dalil atau ayat Al-Quran. Minimal di dalam salah satu khutbah, baik khutbah pertama atau khutbah kedua, ada membaca ayat Al-Quran. Dan yang keenam, berdoa pada khutbah yang kedua. Oke, masih semangat ini belajarnya? Masih fokus ya? Masih. Kalau Bapak pengen tahu nih fokus belajar kalian, kita ada sedikit ya. Kalau Bapak bilang gajah, berarti kamu jawab kecil. Kalau semut? Besar. Oke, siap, konsentrasi. Gajah. Kecil. Masa kecil begini? Oke, konsentrasi sekali lagi. Konsentrasi. Gajah. Kecil. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Masih fokus ya. Masih materi kita tentang khutbah publik dakwah. Oke, siapa yang membaca? Dakwah. Apa sih dakwah? Saya. Ya, silakan. Dakwah jika secara bahasa artinya memanggil, menyeru, mengajak kepada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain secara lisan dan perbuatan untuk lebih ke jalan Allah SWT. Kegiatan dakwah tak hanya ceramah, tetapi meliputi aksi sosial yang nyata, misalnya santunan kepada anak yatim piatu dan sumbangan untuk fasilitas umum dan lain-lain. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk dakwah secara bahasa artinya memanggil, menyeru, mengajak kepada suatu hal. Tidak hanya dia sifatnya ceramah. Jadi nggak harus dia ceramah di podium, ceramah di panggung atau di masjid, di musola, tidak. Tapi bisa dakwah itu tadi seperti santunan kepada anak yatim piatu atau sumbangan untuk fasilitas umum atau sodako, infak segala macam. Banyak bentuknya daripada dakwah. Bisa dimengerti? Oke, baik. Siapa di antara kalian yang pernah melakukan dakwah antar teman? Siapa? Siapa yang pernah melakukan dakwah? Misal kamu mengajak teman kamu sebangku atau teman sekelas, sholat yuk. Aduh. Siapa yang pernah? Siapa? Saya, Pak. Ya, kamu pernah berdakwah apa? Pas hari ini aku ada baik buat kajian tauhid gitu. Oh, mengajak teman kamu untuk kajian. Bagus, Sis. Bagian salah satu contoh dari dakwah, mengajak teman untuk mengikuti kegiatan yang baik, kegiatan yang positif. Gitu. Siapa lagi? Ada lagi siapa yang pernah berdakwah? Ya, tidak apa-apa. Saya Pak, mengingatkan teman-teman sholat Pak. Bagus. Siapa yang
itu pun bagian daripada dakwah, mengajak, mengingatkan. Jelas? Paham sampai di sini? Oke, berarti kamu sudah paham tentang dakwah. Selanjutnya adalah baik anak-anak, Bapak akan menampilkan video di depan layar kalian. Silakan kalian amati, kalian nonton video tersebut. Oke, ya, silakan. الحمد لله الذي فرض الجمعة على المؤمنين لنكون من الذاكرين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم Oke, baik, tadi itu video yang pertama. Oke, sekarang kalian amati kembali, kalian cermati lagi pada video kedua berikut ini. Oke, silakan perhatikan. Beribadah. Kalau anak kau mati, sabar. Kalau suami kau meninggal, sabar. Kenapa kau menangis bersusah hati? Kata dia, aku menangis. Oke, baik, kalian sudah memahami ya dari video tersebut? Oke, untuk video pertama apa yang kamu pahami? Video pertama tuh tentang khutbah, Pak. Tentang khutbah, bagus. Video yang kedua itu tentang dakwah, Pak. Tentang dakwah, bagus, betul. Oke. Baik, Bapak rasa kalian ini sudah memahami ya tentang khutbah dan dakwah. Pada khutbah itu ada pengkhususan, ada syarat ya. Dalam dakwah pun sama, tapi kalau yang membedakan dalam khutbah dan dakwah itu adalah rukun dan tata cara pada saat berkhutbah dengan dakwah berbeda ya. Kalau berdakwah tidak harus memang orang yang ustadz atau dia itu pemuka agama, tidak. Asal dia mempunyai ilmu agama yang mumpuni, bisa dia berdakwah. Tidak usah jauh-jauh, antar teman sekelas saja. Seperti tadi ada teman kalian yang mengajak untuk sholat, untuk ibadah, ada juga yang mengajak untuk berbuat baik, mengikuti, menghadiri kajian, maka itu juga bagian daripada dakwah. Kalau khutbah di sekolah kita sudah ada ya, pada saat Jumat itu untuk laki-laki melaksanakan sholat Jumat di masjid sekolah kita secara berjamaah. Baik, sudah mengerti semuanya? Paham semuanya ya materi tentang khutbah dan dakwah. Oke. Baik anak-anak, setelah kita membahas tentang materi khutbah dan dakwah, tentang syarat dan rukun dan ketentuan-ketentuan lainnya, Bapak anggap dan tadi sudah menonton video, kamu pun sudah paham, Bapak anggap kamu sudah mengerti tentang materi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian, lembar kerja ya. Silahkan kalian membagi kelompok ya untuk mendiskusikan masing-masing kelompok yang sudah Bapak tentukan dari minggu yang lalu. Silahkan kalian mendiskusikan tentang apa saja sih hal yang terjadi di dalam dakwah. Permasalahan-permasalahan apa saja yang biasa terjadi di dalam dakwah. Silakan kalian diskusikan berdasarkan kelompoknya masing-masing dan kalian berikan solusi terhadap dakwah, masalah dakwah yang biasanya terjadi. Oke, Bapak bagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian diskusikan berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Silakan duduknya sesuai kelompoknya. Oke, silakan.
kan? Silakan kalian untuk mempresentasikan daripada hasil diskusi kalian, ya. Siap ya? Oke, baik. Siapa yang ingin memulai presentasi? Terlebih dahulu siapa? Oke, silakan. Ayo, ini dari kelompok Fatimah akan diwakili oleh. Ayo, silakan. Tolong yang lain perhatikan ya. Tolong yang lain perhatikan. Yang baik dan teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana sih dakwah yang baik dan bagaimana sih cara kita mengatasi ketika target dakwah kita itu ternyata tidak menerima atau tidak reaksinya tidak sesuai dengan harapan kita. Karena yang namanya dakwah pasti akan ada aja tantangannya. Dan dalam Islam sendiri kita itu tidak boleh memaksa sesuai yang ada di Al-Quran, laikul hafidin. Jadi artinya tidak ada paksaan dalam agama. Nah, jadi ketika kita berdakwah, yang kita perlu lakukan adalah mengajak tanpa memaksa kehendaknya. Karena yang namanya hati manusia dan hidayah itu semua dari Allah. Jadi manusia nggak ada wewenang untuk memberi hidayah, nggak ada wewenang untuk bisa memastikan orang itu berubah. Itu manusia. Nah, sekarang sesuai yang PPT yang kelompok kami buat, infografis tepatnya, bagaimana caranya agar dakwah itu bisa diterima dengan baik tanpa menyakiti sasaran dakwah kita. Yang pertama ini adalah menjaga nilai Islam. Seperti kita tahu, Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman, tanpa ada kekerasan. Nah, karena itu ketika kita berdakwah perlu diperhatikan tata bahasa kita, emosi kita, dan bagaimana cara kita menghargai sasaran dakwah kita. Karena itu penting, karena ketika kita berdakwah kita pasti akan yang orang-orang yang akan kita dakwahi ini pasti akan melihat apa yang disampaikan oleh kita. Nah, jadi itu pentingnya menjaga tata bahasa, emosi, dan hal-hal yang dapat membuat orang itu tuh hati-hati gitu. Nah, kemudian yang kedua, membuka hati dan pikiran. Nah, penting ketika kita berdakwah itu kita harus punya niatnya dulu, dan semua kebaikan akan menjadi pahala, akan menjadi tabungan amal di akhirat nanti ketika kita mengkiblatkan kebaikan itu hanya untuk Allah. Jadi ketika kita sebelum berdakwah kita harus pahami, kita harus tahu, kita harus kenali diri kita. Kita tuh dakwah buat apa sih? Orang mau dibilang salihah, mau dibilang alim, mau dibilang suci, apa emang kita mau mengajak teman-teman kita, mengajak orang-orang pada kebaikan supaya kita nanti bisa kumpul di surga sama-sama. Nah, itu perlu diperhatikan seperti itu. Nah, ketiga, meneladani Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita berdakwah juga, kita harus tahu nih bagaimana sih cara Rasulullah berdakwah. Nah, itu penting karena Rasulullah yang pertama tidak pernah memakai kekerasan, karena beliau itu penuh dengan kelembutan dan penuh dengan kedamaian. Jadi beliau nggak pernah memakai kekerasan. Ketika beliau sudah berada di ujung yang beliau merasa udah berarti sasaran target saya bukan urusan saya lagi, lalu beliau SAW menyerahkannya ke Allah. Berarti Allah yang membolak-balikkan hati sasaran targetnya beliau. Nah, itu dia. Jadi kenapa kita harus meneladani sikap-sikap Rasulullah SAW saat sedang berdakwah. Dan terakhir adalah efektivitas pesan. Nah, ini maksudnya adalah pesan yang kita sampaikan kepada sasaran target kita. Jadi kita harus jelas nih kalau kita dakwah, dan kita harus on point gitu, sasarannya tepat. Jadi apa yang kita mau omongin, apa yang kita mau ajak dari sebenarnya, apakah kita mau ajak agar selalu menjaga sholat lima waktu, apakah kita agar selalu menutup aurat. Nah, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan jadi apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita targetkan. Jadi jangan sampai kita misalnya ngajakinnya tentang sholat lima waktu, tapi kita malah ngasih taunya ganjaran-ganjaran kalau kita pacaran, ganjaran-ganjaran kalau kita narkoba. Nah, itu kan nggak sesuai sama itunya kan, apanya gitunya.
ingin didiskusikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya Muhammad Manaf Hakim dari nomor 124. Di sini saya mau tanya pendapat kamu aja deh gimana gitu. Misalnya dalam perjalanan berdakwah nih, karena dalam berdakwah itu kan pasti kita menghadapi berbagai macam orang gitu loh. Nggak semuanya pasti bisa kita dakwah dengan mudah gitu. Nah, semisal di tengah berdakwah itu justru kita mendapat respon yang kayak merendahkan kita gitu, kayak justru misal contoh maaf kayak kamu ngajakin teman sholat nih, terus teman kamu malah kayak ih apa sok suci lu, gue apa masih lama kok sholat gitu, apa dulu masih lama gitu, maksudnya kayak waktunya masih lama gitu, ngapain sih macam-macam dulu gitu, ya udah kan sholat sendiri gitu. Ya menurut kamu nih langkah pertama, langkah yang paling baik itu kita harus ngapain sih gitu kalau misalnya dalam keadaan kayak gitu? Makasih Mas. Nah, jadi yang sebelumnya aku bilang, makanya kita sebelum kita berdakwah, kita harus memperhatikan 4 poin ini. Dan ini sangat sesuai relevan dengan yang meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin belum ada yang tahu bahwa Rasulullah SAW ini memiliki jiwa kejuang yang sangat tinggi, jiwa pantang menyerah yang sangat tinggi. Jadi beliau ya caci maki, kemudian dilemparkan batu, diludahi, rumahnya diberi sampah kamaran, saat lagi sholat dilempar kotoran hewan, beliau tidak pernah berhenti berdakwah. Nah, jadi itu adalah yang perlu kita perhatikan. Ketika kita berada di situasi di mana orang-orang tidak bisa menerima dakwah kita, maka seperti aku bilang, layak hafidin, tidak ada paksaan, tetapi kita juga punya tanggung jawab di situ. Gimana? Jadi misalnya kita yang tadi kita lakukan, kalau misalnya kita ngajakin sholat, tapi ternyata respon teman kita malah kayak ngajakin tawuran, kita bisa tahu kayak, oh oke, tadi hantuin gitu. Kita kayak gimana kita bisa meredakan keadaan itu misalnya. Lagi misalnya, kalau misalnya kita kasih tahu itu kita kelihatan selain itu marah-marah, sampai dong kayak oke aja, kita kayak lebih mengalah. Tapi mengalah itu bukan berarti kita berhenti untuk berdakwah. Nah, justru karena itu nanti orang yang sasaran dakwah, orang yang menjadi sasaran dakwah kita nih kayak, oh ternyata dia selembut itu loh. Ternyata dia tutur katanya santun. Kayak gue merasa nggak pernah tersudutkan, nggak pernah terhakimi kalau dia ngajarin gue kebaikan. Nah itu bisa jadi salah satu poin plus buat orang yang kita dakwahin itu bisa menerima dakwah kita. Jadi ketika kita berhadapan di situasi seperti itu, maka yang perlu kita perhatikan adalah yang perlu kita ingat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyerah dalam mengajak kepada kebaikan. Nah itu karena kita kalau kayak cuma hadapin masalah kayak itu, misalnya kita kayak langsung udah kalau itu gue nggak mau dakwah lagi, gue nggak mau jadi orang salah lagi, cemen, mental PMP, itu bukan mental Rasulullah. Ya, jadi ya jangan. Jadi kita harus menadani sikap Rasulullah SAW. Dan itu adalah salah satu yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, muslim yang kuat lebih dicintai daripada muslim yang lemah. Maksudnya muslim yang kuat bukan muslim yang yang kayak tak itu enggak. Tapi muslim yang kuat gimana? Kuat imannya, kuat ketakwaannya, kuat ketika dia berada di posisi yang dia kesudutkan. Nah, jangan itu. Tapi dia nggak menyerah untuk mengajak kebaikan, dia nggak menyerah untuk terus mencegah kepada kemungkaran. Karena tugas seorang muslim itu ada 2, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ketika kita masih punya kuasa, ketika kita masih punya power, ketika kita masih punya kesempatan untuk mengajak kepada kebaikan, untuk mencegah kemungkaran, ajak. Terima kasih banyak atas perhatian. Semoga ada yang nempel kedua ya. Ya yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, terima kasih.
kasih kepada kelompok Fatimah yang telah mempresentasikan daripada materi tentang khutbah dan dakwah. Bapak rasa berarti sudah memahami semuanya ya. Cukup bagus presentasinya. Berikan sekali lagi Baik, setelah diakhiri dengan presentasi cukup ya, sudah melalui satu perwakilan kelompok saja. Dan untuk tugas selanjutnya kalian silahkan buka di aplikasi modul kalian. Di situ sudah Bapak siapkan semua pertanyaan tentang terkait khutbah dan dakwah. Di situ silahkan kalian, ada beberapa yang harus kalian selesaikan. Baik, sebelum kita tutup ya pembelajaran kita pada siang hari ini, kesimpulan daripada materi kita pada siang hari ini yaitu adalah bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar dengan arif dan bijaksana. Dan caranya untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu dengan cara diantaranya khutbah, dakwah dan taklim, gitu ya. Sudah barang tentu dengan cara yang sopan santun, dengan tutur kata yang baik, yang bagus, agar seseorang itu mampu mengikuti ya, mau dengan apa yang kita sampaikan di dalam dakwah. Jadi terbawa suasana, dia terajak ya dengan sendirinya, dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Maka di dalam menyampaikan sesuatu kebaikan itu harus dengan cara yang baik. Oke, bisa dimengerti ya semuanya ya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga pada pembelajaran kali ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, senantiasa diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan di dalam pendidikan kalian di SMA ini. Mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.